Bagaimana mungkin? Jasad seorang raja yang tenggelam lebih dari 3.000 tahun lalu kini bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan bagaimana mungkin fakta itu sudah disebut dalam Al-Quran lebih dari 1.000 tahun sebelumnya. Laut Merah yang bergelora, pasukan yang mengejar, dan satu sosok yang begitu berkuasa. Firaun Mesir, simbol tirani dan kesombongan. Ia menantang Tuhan, mengklaim diri sebagai ilah, hingga akhirnya tenggelam di tengah laut dalam momen dramatis yang diabadikan dalam kitab suci. Maka pada hari ini, kami selamatkan tubuhmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Sebuah janji ilahi. Dan kini, lebih dari 3.000 tahun kemudian, janji itu nyata. Tubuh sang Firaun ditemukan utuh. Dia adalah Ramses II, salah satu penguasa terbesar Mesir kuno. Mesir kuno, tanah para dewa, piramida, dan penguasa yang digdaya. Dari semua nama besar dalam sejarah Mesir, tak ada yang sekuat dan setenar Ramses II. Ia memerintah lebih dari 66 tahun. Masa kekuasaan yang luar biasa panjang. Bahkan untuk standar kerajaan Mesir yang penuh keabadian. Ramses II dikenal sebagai Ramses yang Agung. Di bawah pemerintahannya, Mesir mencapai masa kejayaan militer, ekonomi, dan arsitektur. Ia membangun kota-kota baru seperti Pi-Ramses, mendirikan kuil-kuil megah seperti Abu Simbel, dan mengukir kisah kemenangannya di dinding-dinding batu yang bertahan hingga hari ini. Ia bukan sekadar raja. Ia ingin dikenang sebagai dewa. Ia memahat namanya di setiap monumen, bahkan mengganti nama-nama raja sebelumnya, agar tampak seolah semua kejayaan adalah miliknya. Namun di balik kejayaan itu, tersembunyi bayang-bayang kegelapan sejarah. Banyak ahli meyakini, Ramses II adalah Firaun yang disebut dalam kisah Nabi Musa. Dialah raja sombong yang menolak kebenaran, menantang wahyu, dan mengejar Bani Israel hingga akhirnya tewas di Laut Merah. Lebih dari 3.000 tahun setelah kematiannya, pada tahun 1881, sebuah penemuan mengejutkan dunia arkeologi. Di lembah para raja, Mesir, para arkeolog menemukan sebuah mumi dalam kondisi sangat baik. Tubuh itu adalah milik Ramses II. Dikenali dari prasasti dan tanda-tanda kerajaan yang melekat padanya. Yang menakjubkan, tubuhnya nyaris utuh. Tak membusuk, tak hancur. Bahkan dengan teknologi modern, analisis forensik menunjukkan bahwa tubuh itu sempat mengalami paparan air, tapi tidak rusak seperti biasanya. Ia tidak diselamatkan dari kematian. Tetapi jasadnya seperti dijaga oleh waktu. Para peneliti pun dibuat takjub. Bagaimana bisa tubuh manusia yang mati ribuan tahun lalu, dalam kondisi dramatis seperti tenggelam, masih dapat diawetkan dengan sedemikian rupa? Dan mengapa jasadnya ditemukan dan dipamerkan, seolah-olah memang harus dilihat dunia? Lebih dari 1.000 tahun sebelum para arkeolog menggali tanah Mesir dan menemukan mumi Ramses II, sebuah kitab telah lebih dulu menyampaikan fakta luar biasa ini. Sebuah ayat yang menggema dari abad ke-7. Tertulis dalam Al-Quran, Surah Yunus ayat ke-92. Maka pada hari ini, kami selamatkan tubuhmu,
agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Dan sungguh, kebanyakan manusia dari tanda-tanda kami itu lalai. Perhatikan baik-baik, bukan nyawanya yang diselamatkan, tetapi tubuhnya, jasadnya. Sebuah pernyataan yang sangat spesifik, dan pada zamannya, nyaris tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tubuh seseorang yang tenggelam bisa tetap utuh ribuan tahun kemudian? Kini, di abad modern, kita menyaksikan bahwa itu benar-benar terjadi. Jasad Firaun ditemukan dalam kondisi terawetkan. Ia tidak hancur, tidak lenyap, tidak sirna di telan lautan, tapi justru menjadi salah satu artefak paling terkenal di dunia. Tubuh itu kini terbaring diam di Museum Kairo. Siapa saja bisa melihatnya. Orang beriman, orang yang ragu, ilmuwan, pelajar, wisatawan. Semua bisa menyaksikan sebuah ayat yang hidup dalam bentuk nyata. Banyak ulama menafsirkan bahwa Firaun yang disebut dalam ayat ini adalah raja yang mengejar Nabi Musa. Seorang tiran yang sombong, yang dengan angkuhnya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Dan karena kesombongannya, ia ditenggelamkan. Namun jasadnya diselamatkan, bukan untuk dihormati, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kini, lebih dari 3 milenium kemudian, tubuh itu bukan sekadar mumi. Ia adalah bukti sejarah, bukti wahyu, bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan lewat tubuh yang membatu. Pada tahun 1975, lebih dari 3.000 tahun setelah kematiannya, mumi Ramses II diterbangkan ke Prancis untuk diteliti lebih lanjut. Ia tidak diperlakukan sebagai peninggalan arkeologi biasa. Ia disambut secara resmi oleh pemerintah Prancis dengan upacara kenegaraan. Karena secara hukum, ia tetap dianggap sebagai seorang raja Mesir. Di laboratorium musik di Ehom, para ilmuwan dan ahli forensik mulai menyelidiki kondisi tubuh Ramses II. Hasilnya sangat mengejutkan dunia medis. Dari struktur paru-paru, kondisi jaringan, dan sisa-sisa garam laut, para ahli menyimpulkan bahwa kemungkinan besar sang Firaun meninggal karena tenggelam atau sesak napas akibat masuknya air laut ke saluran pernapasan. Yang membuat para ilmuwan heran. Sebagian besar organ dalam Ramses telah hilang, namun tubuhnya masih terjaga dengan luar biasa. Biasanya, tubuh manusia dalam kondisi seperti itu akan hancur, tapi tidak dengan jasad ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tubuh yang mati ribuan tahun lalu, dalam kondisi seperti tenggelam di laut, tetap utuh sampai hari ini? Apakah ini semata keajaiban mumifikasi? Ataukah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Yang lebih menarik, dari ratusan mumi Firaun yang ditemukan, hanya sedikit yang menjadi ikon dunia. Tapi dari semua itu, jasad inilah yang paling sering disebut, dipelajari, dipamerkan, diabadikan, seolah memang ditakdirkan untuk bertahan dan dikenal. Apakah ini semua hanya kebetulan sejarah? Ataukah ini adalah penggenapan dari sebuah nubuat kuno yang telah tertulis lebih dari 1000 tahun sebelumnya? Bahwa tubuh sang tiran akan tetap ada, sebagai peringatan abadi bagi manusia yang lalai. Kini, tubuh Ramses II terbaring diam di balik kaca museum di Kairo. Ia tidak lagi memerintah,
tidak lagi menindas, tidak lagi berbicara. Tapi justru dari keheningannya, terdengar pesan yang sangat keras. Bahwa kekuasaan bukanlah segalanya. Bahwa kejayaan dunia bisa berakhir sekejap. Bahwa teknologi, militer, harta, dan kekuatan politik tidak menjamin keselamatan di hadapan Tuhan. Ramses II pernah merasa dirinya adalah dewa. Ia menolak kebenaran, mengklaim dirinya Tuhan, dan menghina risalah langit. Tapi hari ini, ia menjadi pelajaran bisu bagi dunia yang terus melaju tanpa arah. Allah berfirman, "Maka pada hari ini, kami selamatkan tubuhmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Pelajaran itu bukan hanya untuk bangsa Mesir, bukan hanya untuk pengikut Musa, tapi untuk kita semua. Umat manusia yang hidup di zaman modern, zaman penuh kemajuan, namun kadang kosong dari makna. Jasad itu adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah berdusta, bahwa kebenaran akan selalu menemukan caranya untuk menampakkan diri, dan bahwa manusia, sekuat apapun dia, tetap makhluk yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Demikian kisah Firaun yang tenggelam. Sebuah peristiwa yang melampaui waktu, menyatukan sejarah, ilmu pengetahuan, dan wahyu ilahi. Jika video ini menambah wawasanmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar misteri sejarah dan keajaiban Al-Quran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.